Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, mulut, gigi, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup. Sejak kapan Anda mengenal rokok dan cara memperolehnya bagaimana? Saya mengenal rokok dari kelas 6. Saya mengenal rokok dari teman saya sendiri dan dia mengajarkan saya bagaimana cara merokok. Sejak kapan Anda mengenal rokok dan cara memperolehnya? Saya mengenal rokok dari SMP kelas 3 dari teman saya, dan dari situ dia mengajak saya bolos dan merokok, dan dari situ saya mulai ketagihan dan meminta uang di orang tua saya untuk membeli jajan dan cepat itu membeli rokok. Sejak kapan Ade mengenal rokok, kemudian sudah berapa lama merokok? Saya mengenal rokok dari SMP kelas 3 karena saya bergaul dengan teman saya. Suka merokok. Ya, kata teman saya kalau rokok gak ngantuk dan rasanya enak. Oke, sejak kapan Anda mengenal rokok dan bagaimana cara Anda mendapatkan rokok? Saya mengenal rokok sejak duduk di bangku SMP. Terus dapat rokoknya dari mana? Dan membeli. Dalam waktu 1 minggu, Anda menghabiskan berapa batang rokok dan bagaimana rasanya setelah merokok? Dalam 1 minggu saya bisa menghabiskan 1 atau 2 bungkus. Dalam waktu 1 minggu bisa menghabiskan berapa batang rokok? Kalau sekarang di asrama jadi kadang 1 minggu 1 bungkus. 1 bungkus. Sekarang kan berada dalam asrama yang memiliki aturan-aturan. Apakah ketika merokok ada perasaan takut atau tidak saat merokok itu? Sebenarnya ada perasaan takut, hanya karena memang sudah merasa tercandu dengan rokok, makanya nekat sejauh itu merokok. Sekarang kan tinggal di asrama dan kamu sudah tahu bahwa di asrama itu kan banyak aturannya. Salah satunya tidak boleh merokok. Terus apakah saat merokok itu ada perasaan takut atau bagaimana? Kadang saat merokok rasa takut. Sejauh ini apakah ada niat untuk berhenti merokok? Berapa kali sih saya mencoba untuk berhenti merokok, tapi memang susah untuk merokok karena sudah ketagihan. Jadi kalau biasanya kadang saya bilang oh saya tidak mau merokok lagi, itu ada teman-teman juga datang mau isap rokok di asrama atau isap di kamar, jadi saya ketagihan, saya nangis tidak bisa, saya juga mesti isap. Jadi kayak rasa gimana gitu, udah ketagihan sekali, tidak bisa untuk berhenti. Sekarang sering merokok. Apakah ada ketergantungan yang ini seperti apa? Kecanduan merokok. Jadi ingin tetap melanjutkan merokok. Sudah ketergantungan begini kan biasanya pasti uang habis untuk beli rokok ya. Apakah ada niat untuk berhenti atau tetap lanjut? Udah ada niat mau berhenti cuman nggak bisa. Nah, sekarang kan kamu merokok ya. Apakah dengan merokok itu ada perasaan ketergantungan? Dan setelah ketergantungan ini apa ada niatan buat berhenti merokok? Sebenarnya ada niat untuk berhenti tapi sudah kecanduan merokok tidak bisa. Apakah kalian tahu teman-temanmu merokok dan juga kira-kira pada saat kapan? Tahu, kadang malam, kadang juga siang. Pada jam istirahat mereka merokok. Pada malam dengan siang pas jam selesai makan. Rokoknya di kamar. Apa usul dan saran dari kalian kepada teman-teman yang pada saat ini kecanduan merokok atau ketahuan merokok? Usul dari saya sih, misalnya saat anak-anak yang merokok tadi ketahuan sedang merokok, bisa dilaporkan saja ke guru BK-nya. Usul dari saya memberikan
bimbingan rutin dari guru BK untuk kami. Kalau usul dari saya, seharusnya ada penyuluhan atau sosialisasi Dari dinas kesehatan ya untuk kami. Harapan Bapak setelah mengetahui bahwa anak-anak yang berada di asrama sudah kecanduan merokok bagaimana? Ya, harapan saya sebagai pembina asrama di sini sebenarnya supaya mereka berhenti. Itu pertama, kenapa? Kalau mereka terus-menerus merokok, kita tahu mereka juga masih duduk di bangku sekolah, belum dapat pekerjaan, belum dapat apa-apa. Sementara kalau sudah mulai dari sekarang mereka belajar untuk merokok, itu sama artinya kita merusak masa depan anak. Jadi itu harapan saya, semoga mereka dapat bisa berhenti. Makanya saya selalu keras untuk menegur mereka saat-saat seperti itu. Usulan yang ingin Bapak sampaikan apa? Usulan yang saya harapkan sebenarnya, saya juga lebih senang kalau ada penyuluh-penyuluh seperti ini. Karena kalau ada penyuluh-penyuluh seperti ini memberikan atau mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Sama artinya merusak masa depan mereka. Jadi kalau ada penyuluh seperti ini, paling tidak bisa mereka berpikir bahwa apa yang kami lakukan itu memang merusak diri kami sendiri, baik di pribadi maupun orang lain. Kenapa saya katakan merusak orang lain juga? Ya, di sini kan asrama. Jadi mereka bukan hanya satu orang saja di dalam kamar atau di meja makan, tapi berbagai macam teman-temannya. Ada banyak orang. Jadi sama artinya merusak diri sendiri dan merusak pula juga teman-temannya. Tindakan Bapak tentang anak-anak yang sering merokok. Jadi di Sepak Bakti Luhur ini jam BK itu diberlakukan di setiap minggu itu sebanyak 2 JP, 2 jam pelajaran di setiap 1 minggu. Otomatis semua kelas itu mendapatkan waktu untuk bimbingan konseling. Yang pertama saya lakukan itu adalah layanan klasika, memberikan materi-materi sehubungan dengan bahaya merokok, baik kecanduan merokok dan lain-lain. Konseling secara pribadi untuk anak-anak yang memang terlihat kecenderungan untuk merokok. Untuk merokok sendiri kalau terjadi di lingkungan sekolah itu sangat minim. Yang terjadi adalah kasus mereka merokok di wisma atau saat perjalanan pulang mereka menuju ke asramanya mereka. Sejauh ini kalau ada laporan dari penanggung jawab wisma, saya selaku guru BK pasti akan melakukan tindakan. Tindakan yang pertama yaitu konseling secara pribadi, lalu juga bisa bekerja sama dengan psikolog. Kejadian di sekolah ini tidak terlalu banyak dan hampir tidak ada. Jadi sejauh ini sih layanannya hanya bersifat memberikan materi di dalam bimbingan klasika. Itu saja yang dilakukan oleh guru BK selama ini. Saya Regina dari Fakultas Psikologi UNER. Saya mau bertanya, apakah Bapak pernah lihat anak-anak ini merokok di bis atau dalam perjalanan pulang ke asrama? Kalau merokok itu hampir tiap hari. Aturannya dari kantor itu memang dilarang. Bahkan sudah ada tulisan larangan merokok juga. Cuma mungkin anak-anak mencari amannya bagaimana nggak kelihatan sama sopir. Kalau saya lihat, ya saya berhenti di tengah jalan, saya turunkan, tapi dengan catatan itu saya videokan dulu. Saran dari Bapak ketika melihat anak-anak yang merokok itu bagaimana? Paling enggak ada teguran dari kepala sekolahnya, kurang memang dari sekolah. Kurang ketat gitu. Iya. Oh, oke. Apakah Bapak pernah melihat anak-anak siswa di sini merokok? Sering Mbak. Lalu, apakah Bapak merasa terganggu ketika anak-anak itu merokok di depan rumah Bapak? Terganggu Mbak, soalnya kan di sini juga banyak anak-anak kecil juga ya. Jadi kadang takutnya tuh anak-anak kecil itu mencontoh apa yang mereka buat. Damping dari orang tua ya, karena kan bagaimanapun uang yang mereka pakai di merokok kan dari orang tua. Saran saya, anak-anak itu harus diberi teguran oleh bapak asrama yang ada. Akan mempresentasikan mengenai kecanduan merokok pada siswa SMA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puji Widianto dengan belakang 08. Saya Regina dengan Infos 45. Saya Frederica Infos 47. Saya Diana Infos 46. Saya dari Kita mulai dari yang lebih banyak. Selamat siang semuanya. Siang. Adakah kelompok 5 di hatimu? Ini ada. Adakah kelompok 5
pada siswa SMA. Yang pertama, permasalahannya kecanduan merokok dapat menyebabkan para siswa ini menjadi boros serta mempengaruhi kesehatan seseorang. Hasil wawancara kepada beberapa siswa di SMART, mereka mulai merokok sejak SD, ada yang SLTP, dan bahkan masuk SMA mereka baru merokok. Jadi kemarin kami wawancara dengan siswa SMART yang ada di Kompleks Dieng. Awalnya kami mengadakan semacam keliling-keliling di lingkungan, lalu ada yang mengatakan bahwa di sini banyak siswa-siswa SMA itu mereka selalu berada di sudut-sudut untuk merokok. Lalu kemudian setelah mengadakan kunjungan-kunjungan seperti itu, lalu kemudian kami menghadap kepala sekolah untuk mengadakan wawancara. Kenapa kami mengangkat permasalahan ini? Karena kami tertarik untuk meneliti dan juga membantu siswa-siswa yang ada di Kompleks Dieng. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 115 mengatur tentang keawasan tata rokok. Melakukan kontrol kontinu seperti kontrol pada jam istirahat siang dan malam. Pada saat pulang sekolah, para siswa diwajibkan naik bus, memberikan pemahaman bahaya dan dampak dari merokok. Lalu, skorsing atau memberikan tugas tambahan dan pendidikan serta penyuluhan dari dinas kesehatan. Kebijakan yang sudah kami tawarkan ke sekolah dan juga asrama, maka rencana tindakannya adalah sekolah bekerja sama dengan asrama untuk mengadakan kontrol rutin kepada anak-anak di asrama, terlebih di jam istirahat siang maupun malam, karena mereka sering menggunakan waktu istirahat itu untuk merokok. Kemudian yang kedua, bimbingan rutin dan pendekatan dari kita kepada siswa-siswa.
Terima kasih teman-teman. Itu presentasi dari Ngomong. Kurang lebihnya kami mohon. Jadi di SMA wawancara berarti ada di asrama itu sekolah. Jadi foto pemimpin asrama lalu kami ketemu kepala sekolahnya. Tidak sempat. Ternyata waktu itu tidak sempat di video kan, hanya foto. Jadi tidak. Sekolah sekali orang dewasa ya, maksudnya ceritanya lain lagi. Tapi kalau anak sekolah atau SMA masih ini ya, harus berada di pengawasan oleh guru, oleh orang tua. Menunjukkan video tentang bahaya merokok itu bisa. Jadi secara tidak langsung kita menakut-nakuti, tapi demi kebaikan ya kan. Jadi di awal sudah dibuka dengan video dengan bahaya merokok. Ini tidak bisa. Jadi ditambahkan di antara tindakan. Nah itu kan belum dilakukan kan di sekolah. Jadi ada beberapa tindakan yang mungkin bisa dilakukan nanti. Siapa tahu ide dari suster dan teman-teman mahasiswa ini nanti dipakai. Wawancara kepala sekolah langsung bekerja sama dengan pihak klinik, dan kemarin ketika saya cerita dengan pihak klinik, mereka mengatakan bahwa kami sudah ke puskesmas dan akan minta surat supaya berbimbingan untuk anak-anak ini. Lalu kemudian dengan kontrol yang kontinu, artinya bahwa jarak dari asrama ke sekolah kan cukup jauh. Jadi kemarin kami minta supaya pemilik asramanya kalau anak-anak pergi sekolah ikut gitu. Transportnya pakai bis sekolah. Ya. Hanya kadang-kadang mereka bawa sopir, bawa kamera tiket. Ya, sopirnya juga bisa diwawancara tuh. Ya, sopirnya juga bisa diwawancara. Kan ini sama dengan orang dalam yang ada di situ kan. Jadi untuk akses kan bisa lah untuk wawancara sopir. Ini sudah diwawancara belum? Kalau wawancara belum Pak, hanya sudah ke sana. Ya kan itu rencana kelompok adalah rencana yang belum dilakukan oleh pihak sekolah. Kemudian kelompok menganalisis itu, berdiskusi ya apa saja yang belum ada, dan nanti bisa disampaikan ke pihak sekolah. Tuh. Jadi outputnya apa nih? Outputnya adalah rencana tindakan dari kelompok. Keluaran hasilnya selain video ini kan hanya sebagai pemberian informasi ya. Sebagai yang